Nah setelah 30 menitan kita ngaji, dia berontak. Oh justru yang tadi dia tenang gitu, dia berontak? Berontak, dan dia berontaknya kayak, dia nggak ngomong apa-apa. Oh banyak kok, kalau di pesisir utara Pulau Jawa itu, aku confirm itu banyak ulama-ulama besar, kiai-kiai besar yang memang santrinya santri jin. Oh. Serius beneran? Kita udah nungguin lumayan lama, terus tiba-tiba dari kejauhan ada siswa tuh masuk lari gitu loh. Dan ternyata pas deketin kita itu si Joni. Jadi selama ini kita di toilet berlima itu satu orang tuh siapa kita nggak tahu. Kata dia, ini ada makhluk, orang, dia ngelihat jelas kan apa lubangnya kecil gitu, ya. Dia ngelihat jelas orang ini, tapi kepalanya buaya. Bisa dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Seperti biasa ya, kita di segmen merinding ini kita akan membahas pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita horor yang akan di-share ya oleh teman-teman yang ada di sini bareng aku Tommy Adiatma, dan juga di sini ada Kak Ina, Kak Novi, dan juga Kak Atmo. Ki ya? Kak Seto. Ki ya, di Kak ya. Iya. Dan malam ini tentunya kita akan membahas tentang pengalaman horor atau mistis saat di sekolah ya, zaman Seru pengalaman seru kan? sekolah. Iya. Kita pasti masing-masing punya pengalaman horor yang masing-masing. Apalagi kan sekolah itu kan banyak yang bangunannya itu masih bangunan zaman dulu gitu ya. Betul, Pasti kan ada aja lah kejadian aneh-aneh. Apalagi kan dulu kita sering eskul ya Ki ya. Ekskul. Ekstrakurikuler pramuka. Kan PMR. PMR. Kamu ikut apa? Paskibra. Paskibra. Oh, Paskibra Paskibra. malah apa ya? Di diklat itu biasanya. Paskibra nih malah biasanya latihannya itu sampai malam gitu loh. Iya. Lumayan. Nanti kita sharing ya pengalaman horor. Mantep. Siapa Tapi, dulu nih? Siapa dulu ya? Siapa dulu? Mau cerita siapa dulu? Kak Ina dulu kali ya. Wah, oke, boleh. Pembukaan dulu. Iya, langsung kira-kira Ina tuh ada pengalaman horor apa sih waktu dulu di sekolah, atau mungkin bisa pengalaman horor temennya, saudaranya, keluarganya gitu. Oke, jadi pas lagi aku SD itu kebetulan bangunan sekolah aku itu kan bekas kuburan Belanda ya zaman dulu. Kerkop. Itu di daerah Jakarta. Daerah Jakarta Selatan. Oke. Nah, pas aku kelas 5 SD itu kelasku itu dekat kamar mandi, di samping kamar mandi, dan ada lapangan belakang. Ya. Di situ kita lagi istirahat, ada kepala sekolah yang pengen wudhu nih, mau sholat duha. Udah dong, aku jalan gitu, jalan ke kamar mandi. Pas keluar kamar mandi, kok dia nyirat, padahal dia habis wudhu. Jadi kayak ada yang nyirat kakinya dia gitu, terus kayak kok diseret-seret nih siapa gitu, terus kayak kaki kiri apa kanannya. Terus waktu pas itu nggak lama dari situ teman-temanku bilang, oh ternyata ada tuyul yang nyeret. Itu waktu duha loh, kayak jam 10 jam 11 kan istirahat ya. Iya itu. Oh jadi kalau kata teman kamu tuh yang bisa ngelihat itu maksudnya ada yang megangin kakinya. Kesurupan nggak kepala Enggak sekolahnya? sih, enggak kesurupan, cuma lebih aneh aja. Itu kan posisinya habis wudhu ya kan. Yang kita tahu wudhu itu kan kita bersama ya. Betul. Tapi kenapa ini dia bisa diseret ya? Iya, kok malah Iya. gitu ya? Ada, itu berarti kalau wudhu kan berarti di daerah tempat air dong, Iya, dekat kamar mandi iya. segala macam ya. Ada Mister Gepeng nggak? Jadi kan dulu terkenal ya Mister Gepeng di kamar mandi sekolah. Iya. Aku kurang tahu ya, bisa gepeng. Mister Gepeng. Tapi kan memang makhluk-makhluk halus kan sukanya yang lembab-lembab gitu ya. Iya. Tempat-tempat lembab. Iya. Itu di belakang. Kebetulan di samping kamar mandinya juga ada gudang, dan lapangan belakang itu jarang gitu. Jadi mungkin ya pemukiman mereka di situ. Mungkin menunggunya gitu ya, Iya, sarangnya gitu iya, ya. di situ. Tapi setelah itu gimana? Maksudnya dibawa ke dokter kah, dibawa ke orang pintar kah, atau gimana? Aku kurang tahu, dia langsung dibawa ke ruang guru, dibantuin sama guru. Situ kita heboh kan, kenapa nih? Iya. Nih? Udah aku nggak lihat langsung, dia langsung dibawa ke ruang guru, jadi udah kita masuk gitu sih. Apalagi kan waktu itu kamu juga masih sekolah, masih Iya, kecil masih ya, SD. kayaknya masih antara takut atau nggak ngerti gitu Iya. ya. Benernya ya. Penasaran tapi juga takut gitu. Penasaran? Iya, Penasaran tapi? Tapi takut. Iya. Wah Penasaran ini juga. apa ya, lebih ke apa ya, serem tapi kayak lebih ke aneh ya ternyata. Iya. Mungkin, tapi aku pernah dengar juga Ki, cerita kayak gitu. Jadi katanya kalau orang yang kita lihat tuh kakinya mohon maaf agak pincang gitu ya,
kata orang yang bisa ngelihat anak-anak indie home gitu ya. Nah, Itu katanya ada yang megangin, beneran ada yang megangin gitu. Itu bener nggak sih? ada dua kemungkinan sebenarnya. Kalau orang jalannya mulai diseret seperti itu, kemungkinan yang pertama adalah stroke. Oh ya, Iya medisnya kan? ada. Iya, jelas dong. Benar. Kemungkinan yang keduanya ya ada sesuatu yang lain karena aku juga pernah ada kejadian. Cuman pas waktu itu bukan di sekolahan. Waktu itu di aku bilang lah, pulau habis kencing sembarangan kakinya nggak bisa ditekuk. Bengkak. Wah, apalagi di Iya. Banyak tempat sakral. benar, nggak boleh sembarangan ya, dimanapun kita nggak boleh sembarangan. Tapi kan di ya syarat akan mistis. Tahu lah kalau di Oke, nah kalau Novi sendiri ada pengalaman horor nggak yang di sekolah, di waktu sekolah dulu? Oh iya, ada. Dulu itu aku pernah pesantren sebenarnya Ya. di daerah Cirebon. Oke. Yang di pesantren kan yang kita tahu kan itu emang tempatnya para santri yang dimana kita berstigma bahwa di tempat itu tuh rajin ibadah, Betul, menuntut ilmu agama. ilmu agama gitu. Tapi setelah aku menjalani di pesantren itu banyak hal-hal ganjil atau kejanggalan-kejanggalan yang aku rasain. bukan ya. Bukan dong. Terus. Nah, yang pertama aku pernah lagi mandi mau menjelang sholat subuh. Itu kan kamar mandi pesantren itu kan kayak berjejer gitu kayak toilet umum. Ya. Nah, itu sepi Mas. Itu sepi, tapi di sebelah kamar mandi aku tuh ada yang mandi. Aku tanya dong, Ya. siapa di sebelah gitu. Gak jawab. Terus-terusan gitu. Mandi doang. Kita mandi doang. Kita kan kalau mandi kan ada sabunan, sampoan, sikat gigi dan lain-lain. Itu literally bener-bener kayak terus mandi. Cuma air diguyur doang gitu, nggak ada berhentinya gitu. Iya. Aneh. Serem sih. Nah, setelah itu udah selesai mandinya, masih sepi, suasana masih sepi di area toilet itu, kamar mandi. Aku jalan ke lorong, tapi ada yang ngeliatin. Kayak ada yang, aku ngerasa ada yang ngeliatin. Ini apa ya? Ini apa ya? Tiba-tiba ada santri lain mau ke kamar mandi. Anjir, kesurupan. Iya. Kesurupan apaan? Nggak tahu deh kesurupan apaan. Oh, jadi si santri lain itu dia masuk ke bilik yang tadi ada suara itu? Iya. Kesurupan. Kesurupan? Dan kesurupannya nggak yang brutal gitu. Dia pingsan dan nggak sadar-sadar. Kaku nggak? Enggak dong. Nggak. Mati dong. Iya, mati kalau kaku. Mati. Iya. Iya, itu sih. Terus kita panggil pengasuh. Pengasuh tuh yang punya pesantren kan. Ini kenapa? Akhirnya kita semua, teman-teman semua yang ada di pesantren itu ngaji bareng untuk menyadarkan teman kita ini. Iya. Gitu. Nah, setelah 30 menitan kita ngaji, dia berontak. Oh, justru yang tadi dia tenang itu dia berontak? Berontak, dan dia berontaknya kayak, dia nggak ngomong apa-apa. Dia terus-terusan berontak dan mau berkeliling di pesantren itu. Dia nggak mau, katanya ya, si jinnya yang masuk ke tubuh itu nggak mau keluar. Ternyata si santri ini, dia tuh sedang menstruasi. Oh, I see. Iya. Kayak emang katanya perempuan yang lagi menstruasi atau datang bulan tuh yang Gampang ya, gampang. untuk Gampang gitu ya. diganggu ya. Apalagi bisa kesurupan gitu. Iya. Karena ini drop mereka, apa namanya, kehilangan banyak darah kan. Nggak fit juga mungkin ya badannya ya. Iya. Pasti kayak gitu. Oke. Terus. Terus ya di situ aku bertanya-tanya kan, kok ada ya gitu makhluk-makhluk kayak gitu berseliweran gitu. Di pesantren lagi. Di pesantren Iya. ya. Pada saat itu aku masih SMP kan, umur belasan tahun, jadi nggak ngerti gitu bahwa memang makhluk itu tuh emang ada di mana-mana, mau tempat suci, tempat manapun gitu, maksudnya makhluk itu akan ada gitu. Ya. Aku penasaran sih, mau nanya ke Kiatmo, apakah beda gitu makhluk itu tuh berada di tempat suci dan ada di tempat biasa tuh emang jenisnya beda? Jenisnya mungkin sama kayak kita, sama aja. Ada orang yang sering main ke masjid, ada orang yang sering main ke dugem, sama aja, makhluknya sama. Tapi mungkin karakternya aja yang beda.
Oke, karakter ya. Oh berarti belum tentu kalau misalkan di tempat suci gitu Ki, belum tentu maksudnya nggak ada penunggunya gitu dong Ki berarti makhluk halusnya gitu. Malah kalau di masjid zaman dulu ya, di daerah-daerah masjid zaman dulu orang tidur di masjid dimasukin ke ininya beduk. Oh iya. Iya, itu sering gitu. Dimasukin ke beduk, Dimasukin. tiba-tiba pindah gitu. Iya, pindah. Bukannya banyak ya, maksudnya di sosial media berseliweran kayak mereka mungkin si penunggu masjid, apa sih penunggu masjid itu namanya? Iya, penunggu masjid. Marbot. Iya, Ya. marbot. Marbot tidur gitu. Diseret kakinya. Pernah lihat ya di sosial media itu, di Instagram? Iya, aku pernah Oh lihat. ini ya yang dari CCTV gitu ya? Iya, di CCTV. Iya, kayak pernah deh, pernah. Iya, Iya Ki, kok bisa ya maksudnya kan? ekstrim banget ya. Ekstrim. Ekstrim Kadang-kadang yang apa namanya, yang di tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat pendidikan agama segala macam itu jinnya lebih keras. Oh iya Ki. Lebih keras, lebih saklek lah mereka. Ibaratnya kalau udah aturannya seperti ini, nggak boleh berlawanan dengan ininya. Peraturannya udah seperti ini. Kalau kamu berlawanan dengan aturan ini, wah, aku hukum. Nah, gitulah mereka. Ibaratnya gitu. Berarti kalau walaupun dibaca-bacain atau didoa-doain tiap hari pun itu nggak terlalu ngaruh ke mereka gitu. Sebenarnya kalau didoain kita saling mendoakan sih sama mereka. Oh serius? Serius, saling. Loh, pernah denger ini nggak? Pas waktu mau perang Rasulullah itu ada jin yang ini juga loh. Yang ikut perang yang mau juga. ikut. Iya. Itu memang ada. Ya, memang ada seperti itu. Jadi normal aja saling mendoakan antara makhluk ini sama jin. Ya, Tapi ada positif dan negatifnya Ki ya. Betul. Ada jin yang positif dan negatif gitu ya. itu. Dan ada pula istilahnya jin Islam dan jin nonis. Ada kayak gitu? Ya, Nah, itu ada. pertanyaan menarik. Ada. Kayak gitu, ada. Cuman kan ini kan yang tahu kan biasanya orang-orang yang di pesantren memang kiai-kiai gede itulah biasanya. Ya. Mereka punya murid-murid jin, bangsa jin. Memang iya. Dan mereka banyak kok kalau di pesisir utara Pulau Jawa itu aku confirm itu banyak ulama-ulama besar, kiai-kiai besar yang memang santrinya santri jin. Oh. Serius beneran. Dan itu nanti aduh aku nggak boleh cerita sebenarnya, tapi aku spill dikit aja lah. Ada yang nanti tahu nggak kenapa di kota Kudus nggak boleh makan sapi? Oh, Nggak tahu. kenapa tuh Ki? Iya, biar teman-teman kita cari tahu sejarahnya Ayo. dulu ya. Yang tahu coba kalian komen ya, Iya. di kolom komentar ya. Komen kalian. Ada nanti ada satu keluarga yang nggak boleh makan satu jenis ikan tertentu. Tantangan gitu ya. Ada itu di daerah pesisir utara Jawa Tengah lah. Aku nggak spill kotanya, kalian pasti tahu. Bukan pakai susu kan? Bukan pakai susu. Kalau mereka makan itu, yang terjadi adalah kayak asma, kayak alergi, kayak gitu serius. Tapi itu jalur keturunan sah dari orang-orang tertentu. Oke. Wah, gitu. Itu ini barusan aku dengar ceritanya Ki Atmo nih, kaget sih. Maksudnya anggota keluarga aku, salah satu anggota keluarga deket lah. Itu dia memang dari kecil memang pantangan makan daging sapi. Jadi dikasih makan bakso, makan Korean barbecue gitu tuh dia bener-bener nggak pernah mau, nyentuh pun juga enggak. Nah itu aku jadi penasaran nih, jangan-jangan memang itu salah satunya ya? Salah satunya. Bisa jadi ada garis keturunannya. Ke situ. Asik sih Pak, tapi kalau deket-deket sama orang yang seperti itu. Menambah khasanah kita. Buset hasanah. Iya. Tapi kalau misalkan dia sampai nggak sengaja makan gitu ya, itu apa Ki yang bakal terjadi? Ya minim-minim meriang lah. Tapi biasanya dikasih tahu doa. Pokoknya kalau kamu nggak sengaja makan, nanti ada doanya seperti ini. Kalau nggak gitu, segera bawa ke orang-orang yang kompeten aja. Wah ini menarik, ini ada knowledge baru sih. Iya. Tapi aku penasaran deh, biasanya kan kalau tempat baru gitu ya, aku juga dulu pernah di pesantren, salah satu asrama yang aku tempatin itu 1 tahun awal aku di pesantren itu asrama baru jadi banget. Di kota? Di kota Bogor. Oke. Di Bogor nih. Nah, asrama itu sebelum kita masuk nih, pasti ngajiin, terus disiram-siram air garam gitu. Itu emang berpengaruh ya? Nggak, ada kejadian apa dulu? Sebelumnya aku nggak ada kejadian apa-apa, karena kan kita baru datang ya. Dan sebelum datang itu, sebelum kita naruh koper segala macam tuh disiram air garam dulu gitu. Itu atau mungkin berpengaruh. Mungkin dulu sebelum kamu masuk ya, mungkin dulu pernah ada kejadian kali, mungkin jadi ada regulasi lah ya, harus kayak gitu tuh tata caranya tuh. Biasanya kan air garam. Kenapa kita pakai air garam? Karena garam itu adalah kristal alami paling murah. Murah kan garam? 1 kilo cuman berapa? Kalau kita cari kristal-kristal itu mahal.
dan dia bisa merekam memori. Kristal kan bisa merekam memori. Nah, kita bacain doa segala macam, kita percikin seperti itu. Itu sama kalau apa namanya orang ngusir ular pakai garam itu sebenarnya bukan, kalau ular nggak takut garam Pak. Ular ada garam terabas, tapi kalau itu ularnya ular jadi-jadian, nah masuk kalau dari doain seperti itu. Serem. Tapi pantas ya Ki, apa namanya kita kalau misalkan habis dari lokasi, misalkan dari tempat yang angker nih, dari syuting di mana gitu ya, lo habisnya mandi air garam deh gitu kan, sering kayak gitu juga. Sering bagus sih itu. Air garam itu bagus buat jadi kalau penelitian beneran ini ion-ion negatif itu nanti jalan lagi di tubuh kita, kena garam itu. Jadi seperti itu kalau air garam. Tapi kalau misalkan di dunia supranatural sendiri, kenapa kita tuh terus-terusan pakai garam kasar? Garam, lah karena struktur kristalnya. Coba kalau apa namanya ada orang-orang yang tahu ngaku-ngaku lah mereka, aku bilang ngaku-ngaku lah, pakai garam, tanya sama mereka. Gimana? Kalau aku udah spill kan strukturnya, coba strukturnya kayak mana? Aku pengen tahu. aku tahu persis soalnya yang ngerekam seperti itu. Nah terus Ina sama Novi kan tadi kamu ceritanya tuh dari cerita kamu tadi itu pengalaman orang lain ya, misalnya kamu ngelihat dari kepala sekolahmu, terus teman santri kamu tuh kayak gitu juga kesurupan gitu ya. Nah dari kamu sendiri berdua pernah nggak kalau waktu kecil atau waktu sekolah tuh kalian benar-benar ditampakin, maksudnya dilihatin sesuatu atau diganggu, ngelihat gitu loh, pengalaman diri kalian sendiri gitu? Dari siapa? Dari Ina dulu. Ina dulu. Kalau jujur ya, dulu waktu pas aku kecil itu kan aku nggak lama aku besar itu di Depok, umur 2 tahun 3 tahun lah, tapi aku masih lupa ya gimana detailnya. Tapi aku diceritain sama saudara-saudaraku kalau dulu emang rumahku nih dekat kuburan, di sampingnya ada pohon pisang, pohon melinjo, terus kuburannya kuburan kampung. Nah di situ setiap maghrib kan aku emang ngaji dari asar sampai maghrib. Maghribnya aku pulang, aku sendiri yang dimasukin. Tiba-tiba aku nggak tahu gimana caranya tuh. Aku lupa kan gimana. Dulu pernah dulu mah pernah. Terus ibuku bilang yang bisa ngeluarin itu cuma kakekku. Jadi ibarat dulu tuh emang ada yang nyecer aku, tapi yang bisa membasmi itu cuma kakekku. Membasmi ya, Gus Master. Iya. Sama Gus Master. Iya. Berarti ini apa kejadiannya emang sama kayak pengalaman papaku tuh yang diumpetin hantu di bawah kolong. Jadi udah dicari kemana-mana, ternyata ya di bawah kolong. Jadi kok seluruh anggota keluarga tuh nggak ngeliat dia di bawah kolong. Itu pakai tepung kan nyariinnya, ditaburin tepung akhirnya kelihatan ketemu. Jadinya sama berarti. Sama Ina nih apa ya, sekolah apa tempat tinggal nggak jauh dari kuburan ya tadi. Kuburan atau dekat sekolahnya di kuburan. Di kuburan. Kalau sekarang tinggal dekat kuburan juga nggak? Oh enggak ya. Nah, apa namanya? Sekolahnya Mas Tommy di mana dulu? Sekolahku dulu di Solo. Terus di Solo di PL ya, Pangudi Luhur itu juga dulu bangunannya juga bangunan bekas bangunan Belanda lah, kelihatan kalau bangunan Belanda tuh seperti apa kan. Ya adem lah ya, adem, terus bentuk-bentuknya masih original, nggak ada yang dirubah sama sekali. Ya namanya masa kecil kan kita banyak, apalagi aku dulu kan tinggalnya di rumah sakit kan, di Polo. Rumah sakit. Nah ini aku berarti ceritain pengalamanku ya. Iya ya. dong. Iya. Tadi kayaknya nggak sekolah ya. Dikirain nggak sekolah. Homeschooling ya. Jadi dulu waktu sekolah itu banyak banget sih. Sebenarnya banyak banget yang nggak diceritain sih, karena kalau menurut dari pihak sekolah itu hal kayak gini tuh nggak usah diceritain deh. Nggak usah sampai keluar deh. Takutnya kan mempengaruhi ke nanti siswa-siswa yang mendaftar gitu kan. Iya, benar. Nah, ini aku ada satu cerita yang baru aku ceritain gitu loh, baru mau aku ceritain. Jadi waktu itu pas aku SMA tuh kelas 2 SMA, inget banget waktu itu lagi ada ekstrakurikuler sepak bola. Nah kalau sepak bola itu biasanya kan mulainya dari jam 4 sampai jam 6 gitu ya, sampai maghrib lah ya, maghrib baru bubar gitu. Nah kita namanya anak-anak remaja itu kan namanya bandel ya, maksudnya lanjut masih sampai gelap lah sampai gelap gitu loh. Udah tuh kita akhirnya lanjut tuh sampai jam 7-an, lanjut sampai jam 7, habis itu kita berlima ini mau
ke toilet, sedangkan lapangan itu kan di belakang toilet itu harus masuk lagi ke area sekolah gitu. Nah kita berlima ini langsung masuk tuh ke toilet. Kita mau kencing gitu loh, kita mau kencing. Terus kebagi, akhirnya 3 orang tuh masih di dalam, yang 2 udah selesai kencing, yang 2 tuh nunggu di luar. Di depan. Oh, di depan. Di depan pintu gitu loh, karena kan kondisi udah gelap. Iya. Nah, dan aku ini salah satu yang udah selesai, jadi udah nunggu di depan, nunggu 3 orang ini. Kita sebut salah satu namanya Joni lah. Nah, kita tuh nungguin si Joni tuh lama banget. Jadi tadinya awalnya 2 udah di depan, akhirnya tinggal 1 orang nih, si Joni itu di dalam kok keluar gitu loh. Nah, kita udah nungguin lumayan lama nih, jangan-jangan dia buang air besar nih si Joni. Iya, sama kan. Mules dia. Mules, tapi kita semua mager. Mager, nggak ada yang mau ngecek ke dalam, tungguin Joni aja lah. Gak apa, tunggu sini aja. Ya. Kita udah nungguin lumayan lama. Terus tiba-tiba dari kejauhan ada siswa tuh masuk lari gitu loh. Dan ternyata pas deketin kita itu si Joni. Jadi selama ini kita di toilet berlima itu 1 orang tuh siapa kita nggak tahu. Tapi yang di dalam itu nggak keluar juga? Nggak keluar. Jadi kita si Joni itu masih di dalam. Ternyata si Joni lari karena dia takut kan, lorong panjang gitu kan. Lu ninggalin gua, lu pengen kencing juga gitu. Dia baru datang, dan ternyata yang di dalam sama kita dari tadi itu nggak tahu siapa. Pas kita masuk ke dalam udah nggak ada. Anjir. Itu menyerupai setelah kita tahu si Joni datang, kita lihat-lihat loh, tadi siapa gitu kan. Kita tanpa babi bu, kita langsung lari keluar. Udah jangan kencing di pohon aja, kita langsung keluar tuh. Kita nggak ngecek lagi di dalam. Namanya anak remaja kan masih ada takut-takutnya juga kan. Kita langsung lari tuh. Malah kencing di pohon ya. Malah cari masalah. Ya. Dan itu katanya kalau kayak gitu apa ya, yang menyerupai itu jin korin ya, Ki? Jin. Itu pasti jin iseng sih kalau aku bilang. Iseng ya. Jin iseng itu. Kalau tapi sekolah-sekolah Belanda itu memang biasanya kayak gitu. Ada yang suka menyerupai memang. Iya, sekolah-sekolah Belanda ya. Iya. Nah, aku sekolah terkenal Pak, sekolahku Pak. Di mana, Ki? Daerah mana? Di Malang. Ini cerita pas SMP juga, SMA juga. Dua-duanya bangunan Belanda. Ya. Tugu Malang. Ini sekolah bagus lah, kalau zaman dulu bagus banget ini. Sekolah favorit. Ada 3 SMA yang nempel. 2 ngadep Tugu, 1 sama 4. Nah, 1 yang keluar, itu SMA 3. Aku di SMA 3. Kenapa? Oh iya. Itu yang paling bagus loh. Iya. Serius, Bawi SMA Karsu. 3, Malang. Iya. Negeri ya, Ki? Negeri dong. Oh, iya. Salam Bawi Karsu. Oke. Salam Bawi Karsu. Iya. Jadi ceritanya dulu bangunan Belanda. Lantainya masih ubin kecil-kecil Belanda. Ya, adem gitu ya. Percaya nggak? Itu ada yang disebut ada merah-merahnya. Ya. Kita kena dolar kuning nggak tuh ngomong? Enggak lah, nggak apa-apa. Nanti kalau kena dolar. Jangan. Ada noda-noda. Ya orang bilang ini noda kenapa nggak bisa hilang? Dipel segala macam, nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang. Diganti lantainya, nggak hilang. Serius, Ki? Serius? Ini lantainya tuh ubinnya diganti, ada lagi? Ada lagi, merah kayak gitu. Itu bukan cat, Ki? Cat merah gitu? Tapi kan diganti ubinnya. Iya, diganti ubinnya. Itu kalau teman-teman lulusan SMA 3 pasti tahu lah. Ya. Lantai kuning yang ada bercak-bercak merah di mana-mana itu, ya pasti tahu. Nah kemudian itu legenda lah ya, Kemudian aku pernah mau masuk ke aula, jadi legendanya di aula itu ada bunker terobosannya ke Tugu. Nembus gitu? Nembus bawah tanah gitu. Saking isengnya anak-anak dibuka di bawah aula, bener ya terowongan. Dan jadi masuk kalian? Enggak, belum berani masuk. Wah itu berani banget sih buka gitu tuh. Kita buka, bener-bener kita buka. Dulu anak BX4 itu yang buka-buka sama aku. Itu anak PA, pecinta alam lah. Anak PA. Iya, anak PA. Apalah ya. Iya. Terus habis itu gimana ini? Pakai tali nggak? Pokoknya nanti kalau kehabisan oksigen, tarik. Oke, siap. Turun lah. Udah, duluan siapa? Duluan. Akhirnya aku kena kan. Udah, tumbal dulu. Udah nggak apa, tapi aku pengap. Aku kan takut ruang sempit ya. Tapi nggak apa-apa kok kayaknya. Cuman baunya aja lembab. Jelas lah bahwa iya, nggak pernah ada udara kan masuk. Ya, iya, pasti kayak gitu.
Naik aku udah apa gantian, coba cek sampai mana. Turun temanku, des. Aduh, aku lupa lagi si krempeng itu namanya siapa. Turun kan dia, dek, naik. Ya, sama ngomong kan dia ngoceh ke dalam. Iya. Tahu-tahu teriak, wah, balik lagi, sama ngos-ngosan. Kenapa? Kata dia, ini ada makhluk, orang, dia ngelihat jelas, kan apa, lubangnya kecil gitu. Iya. Dia ngelihat jelas orang ini, tapi kepalanya buaya. Kepalanya buaya. Makanya dia kayak diadep-adepin gitu loh. Iya. Kabur dia, udah kita tutup lagi. Besok tapi masih ada lagi yang ngelihat hal-hal serupa itu. Karena emang orang penasaran ya, dicek-cekin. Ya ada trauma atau gimana gitu nggak Ki? Abis ngeliat kayak gituan kepala buaya gitu kan serem tuh Ki. Dia orangnya memang tumbal. Kalau ada acara-acara BX, ada acara pecinta alam itu, Iya. pokoknya yang diliatin pocong, gendruwo, kuntilanak itu sering itu anaknya. Iya. Emang Kuat gitu. mentalnya ya. Iya, emang mentalnya lumayan, tapi ya gitulah. Wah ini yang terakhir di ceritaan Kiatmo nih, aku langsung deg-degan sih jujur sih. Karena langsung ke visual di pikiranku ya, makhluk kepalanya buaya itu Iya. serem sih. Kayak itu kayak ini ya, Siluman. logo apa? Siluman bukan? Iya siluman kan, Siluman. kepala buaya gitu. Tapi kayak logo betul. Kayak logo apa ya? Persibaya ya? Logo Persebaya. Kayak pernah iya ya? Di Malang lagi. Malang lagi. Tapi zaman sekarang juga banyak. Iya. Manusia kepala buaya juga banyak sih. Wah. Banyak. Kita pindah ke WA aja yuk, itu kan buaya. Buaya ya. Dari DM kita pindah ke WA aja ya. Cocok. Nah itu dia tadi pengalaman dari teman-teman kita di sini, Ina, Novi dan juga Kiatmo, pengalaman waktu semasa sekolah dulu ya. Coba kalian semua ya penonton kisah dunia lain di episode merinding kali ini, coba kalian komen sebanyak-banyaknya. Kalian ada pengalaman horor apa aja sih yang pernah kalian alami waktu sekolah? Banyak gitu ya? pasti, sekolah Pasti pasti banyak banyak ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton episode merinding kisah dunia lain pada malam hari. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe YouTube kisah dunia lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Dadah. Kisah dunia lain.